Guys, sebenarnya kita tuh udah 3 semester di Tekim tuh. Kita tuh sebenarnya mau kerja apa sih di jurusan ini tuh sebenarnya? Bener juga tuh, kita kayak tiap hari ngerjain laporan, praktikum, ngerjain reaksi-reaksi kimia. Tapi dalam dunia nyata kita ngapain ya kerjanya ya? Katanya sih orang teknik kimia itu bisa kerja di sembarang tempat kayak di kosmetik, di makanan. Tapi aku bingung deh. Kalau besok kita bikin industri apa ya enaknya? Ya, menarik loh, misal kita buat industri yang bisa berkelanjutan di masa depan. Kayak tetap ada proses kimia tapi bisa berkelanjutan gitu loh. Berarti kayak bioetanol gitu. Kemarin aku tuh baca bioetanol itu kayak bahan bakar dari sumber biomasa. Bisa dari jagung, bisa dari limbah pertanian. Nah, dari situ kita itu bukan cuma bicara soal energi, tapi kita juga melakukan green industry. Nah, itu dia bioetanol. Jadi bioetanol itu bisa menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil itu tadi. Coba bayangin kita punya pabrik minyak kita sendiri gitu, kayak dari proses dari jagung itu tadi, terus nanti kita proses, terus ke fermentasi, pemurnian dan juga utilitasnya. Coba kita bayangin seperti itu, menarik nggak sih? Wah menarik banget tuh nih. Tapi gimana ya kalau kita yang bikin? Tahapan pertama dalam industri bioetanol untuk membuat bioetanol dari jagung adalah harus menentukan jagung ini diambil dari mana. Jagung diambil dari petani lokal. Yang pertama adalah untuk menekan dan mengurangi biaya transportasi, dan yang kedua untuk berkontribusi dalam sumber pangan lokal. Jagung akan didistribusikan menggunakan truk yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Truk ini harus berkapasitas tinggi agar dapat menekan biaya transportasi dan juga proses efisiensinya. Setelah itu, truk akan melewati weight bridge. Weight bridge ini akan menimbang kapasitas yang diangkut oleh truk. Jadi ketika sesuai spesifikasi, maka truk bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu menaruh jagung kepada silo atau penyimpanan. Silo penyimpanan ini dilengkapi oleh spesifikasi sistem aerasi. Sistem aerasi sendiri berfungsi untuk menjaga kadar airnya agar tidak berlebihan sehingga jagung tidak mengalami penurunan mutu. Setelah dari silo, jadi silo itu sebenarnya kita gunakan untuk menyimpan bahan baku dalam waktu tertentu atau waktu jangka panjang. Nah, setelah dari silo nanti akan diantarkan melalui proses transportasi, yaitu memakai drag chain conveyor. Nah, di mana drag chain conveyor ini berfungsi untuk mengantarkan bahan baku dari silo ke arah hopper untuk diantarkan ke proses grindingan pertama. Nah, kenapa sih kita milih alat drag chain conveyor? Karena dia bisa membawa bahan baku itu cukup banyak. Lalu yang kedua, setelah melewati drag chain conveyor maka akan masuk ke dalam hopper, di mana hopper ini bertujuan untuk memastikan bahan baku ini masuk ke dalam grindingan itu secara continue. Jadi dia tidak akan terlalu banyak di dalam grindingan itu. Nah, kita pilih alatnya juga karena sebagai tempat penyimpanan bahan baku sementara. Setelah itu nanti akan diturunkan melalui proses gravitasi. Nanti akan masuk ke dalam proses grindingan, yaitu memakai alat hammer mill. Karena kenapa kita memakai alat hammer mill? Karena hammer mill ini kita bisa membuat bahan baku ini tuh ukuran partikelnya itu sama, jadi nggak ada yang besar atau yang kecil. Dan juga di dalam hammer mill terdapat screen yang dimana kalau misalnya sudah partikelnya sudah melewati screen, berarti partikel itu sudah yang kita mau. Selanjutnya, setelah proses grinding dengan menggunakan alat hammer mill, kemudian masuk ke mix 2, di mana pada mix 2 ini berisi jagung yang sudah di hammer mill atau butiran jagung ditambah dengan air, kemudian digunakan alat yang namanya slurry mixing tank. Nah, slurry ini prinsip kerjanya seperti biasa, jagung dimasukkan, kemudian ditambahkan air, dan ada yang namanya agitator. Nah, agitator ini yang berfungsi untuk
mencampur jagung dengan air. Nah, kenapa sih kok kita menggunakan slurry mixing tank? Nah, karena slurry mixing tank ini dia lebih efisien atau lebih murah daripada mixer bertekanan tinggi. Kemudian slurry mixing tank ini dia juga tahan terhadap korosi. Lanjut ke heat exchanger atau alat penukar kawah. Kenapa kok ada heat exchanger? Karena pada proses selanjutnya suhu yang digunakan itu harus optimal. Nah, peran dari heat exchanger ini adalah mengoptimalkan suhu pada campuran di mix 2. Lanjut ke premix 1 atau alat pengampu sementara. Kenapa kok dia harus ada alat pengampu sementara? Karena sebelum dia masuk ke proses jet 1, dia harus ada di penampu sementara untuk menghomogenisasi aliran campuran sebelum masuk ke jet 1. Lanjut pada jet 1, di sini kita menggunakan alat yang namanya jet cooker dengan bantuan steam. Nah, jet cooker ini adalah alat untuk memanaskan slurry dengan bantuan steam. Nah, kenapa kita menggunakan jet cooker? Karena jet cooker ini lebih efisien dan lebih mudah digunakan dalam proses industri bioetanol. Nah, proses selanjutnya yaitu penambahan enzim dari larutan slurry yang sudah terbentuk di proses sebelumnya. Penambahan enzim yang pertama yaitu dilakukan penambahan enzim alfa amilase menggunakan tangki likuifaksi. Nah, kenapa kok kita milih tangki likuifaksi ini? Karena enzim alfa amilase ini butuh suhu yang tinggi untuk dapat bekerja menguraikan pati dalam bahan bakunya itu tadi. Nah, setelah menguraikan pati itu dilakukan pendinginan suhu untuk dilakukan penambahan enzim selanjutnya, yaitu penambahan enzim glucoamilase menggunakan tangki sakarifikasi. Kenapa kok kita menggunakan tangki sakarifikasi ini? Di dalam tangki sakarifikasi ini ada kontrol suhu dan pH yang sangat presisi. Kenapa kok dilakukan kontrol suhu? Karena enzim glucoamilase ini dapat mudah terurai di suhu yang tinggi dan pH yang tinggi. Nah, setelah dilakukan penambahan enzim, setelah itu kita lakukan pembuatan ragi menggunakan tangki inokulasi. Di dalam tangki inokulasi ini dicampurkan antara ragi dan glukosa. Setelah dicampurkan, ragi dan glukosa tersebut dicampurkan dengan larutan slurry yang sudah ditambahkan enzim pada proses sebelumnya. Pencampuran tersebut dilakukan di tangki fermentor. Nah, di dalam tangki fermentor ini terdapat agitator dan cooling jacket. Cooling jacket bertujuan untuk menjaga suhu fermentasinya, kemudian agitator untuk menghomogenitaskan larutannya. Nah, dari proses fermentasi pada tangki fermentasi ini terdapat gas CO2 yang nantinya akan dibuang yang bisa dapat dimanfaatkan untuk minuman berkarbonasi atau yang lainnya. Kemudian produk dari fermentasi ini yaitu larutan bir. Larutan bir ini merupakan larutan dengan kadar etanol yang masih rendah. Kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya untuk meningkatkan kadar etanol. Nah, untuk UBT sendiri itu berfungsi untuk proses biodegradasi dan filtrasi biologis dan menghasilkan berupa air dan biogas. Nah, mengapa kita memilih alat ini? Soalnya alat ini itu efektif dalam mengolah dari bahan agar tidak tercemar. Selanjutnya cairan fermentasi akan lanjut ke dalam reboiler. Di sini kita menggunakan kettle reboiler. Kenapa? Karena kettle reboiler itu mempunyai tempat yang luas sehingga dapat mengadap dengan baik. Di sini di reboiler cairan akan berubah menjadi uap. Uap akan lanjut ke dalam proses distilasi. Distilasi di sini kita menggunakan kolom berkolom. Di sini mengapa kita memakai berkolom? Karena untuk meningkatkan etanol dari yang fermentasi sekitar 17% hingga ke 40%. Uap akan lanjut ke rectification column. Jika uapnya mengendap akan masuk ke pembuangan. Uap akan mengalami proses pencampuran dengan hasil air absorpsi. Lanjut masuk ke rectification column. Di sini mengapa kita memakai rectification column? Karena untuk meningkatkan kadar etanol dari 40% hingga ke
90%. Di sini peningkatan kadar etanol itu dibantu dengan kondensor yang beriflux. Cairan yang sudah diriflux akan lanjut ke pompa dan dibagi menjadi 3 bagian. Cairan pada kolom membawa distilasi, kemudian dialirkan ke ribeiler, di mana pada ribeiler tersebut dialirkan udara panas dari alat penukar panas. Nah, sehingga campuran etanol dan air dapat menguap. Nah, uap dari etanol dan juga air itu tadi masuk ke dalam kolom distilasi bawah untuk pengukuran lebih lanjut. Nah, untuk yang di bawahnya yang tidak menguap kemudian masuk ke dalam unit pemrosesan limbah sebelum dibuang. Kemudian pada ribeiler tersebut didasarkan pada kondisi perbedaan kediri, di mana ketika campuran air dan etanol itu tadi dikenakan uap air, etanol akan menguap terlebih dahulu karena dia memiliki kediri yang lebih rendah ketimbang air, sehingga didapat ketika dia masuk ke kolom distilasi dia dapat meningkatkan kadar dari etanol tersebut. Dan juga untuk ketika dia sudah murni kemudian dialirkan ke kondensor, di mana pada kondensor tadi dari fase uap berubah menjadi fase cair. Sedangkan untuk yang tidak dapat dimurnikan lagi masuk ke dalam unit utilitas itu tadi. Sekian dari saya.